Perhatikan contoh kasus yang pertama. Sebuah batang ringan yang memiliki panjang L dan pada batang terdapat poros. Pada ujung batang ditempatkan sebuah gaya sebesar F yang arahnya tegak lurus terhadap panjang batang. R ini merupakan jarak dari titik tangkap gaya terhadap poros atau yang dinamakan sebagai lengan momen. Maka dari kasus yang pertama ini bagaimana kita merumuskan torsinya? Maka torsi sama dengan gaya kali dengan lengan gaya, di mana F ini menyatakan gaya, satuannya Newton, sedangkan R itu merupakan lengan momen, lengan gaya ya, lengan gaya yang satuannya meter. Maka dari persamaan torsi ini kita bisa memperoleh satuan dari torsi sesuai dengan standar internasional. Satuan torsi apa? Oke, satuan. Maka dari persamaan ini tahu sama dengan F ini merupakan gaya yang satuannya Newton dikali lengan momen itu satuannya meter, sehingga Newton dikali meter sama dengan Newton meter. Newton meter ini adalah satuan dari torsi menurut standar internasional. Itu adalah satuan dari torsi. Perhatikan kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini posisi gayanya tidak tegak lurus tetapi membentuk sudut theta terhadap panjang batang. Maka sebelum kita merumuskan torsi pada kasus yang kedua ini, terlebih dahulu kita harus memproyeksikan vektor gaya F ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat bahwa gaya itu merupakan besaran vektor. Salah satu ciri khas dari besaran vektor itu bisa diproyeksikan pada bidang kartesius. Maka pada kasus yang kedua ini, langkah yang pertama kita harus memproyeksikan vektor gaya F ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Langkah yang pertama kita proyeksikan terhadap sumbu X. Ini sebagai Fx, sedangkan ini arah vertikal sebagai Fy. Lalu kita lihat sudutnya. Sudutnya ini diproyeksikan pada sumbu apa? Ternyata pada sumbu X. Maka Fx itu sama dengan F cos theta. Fy sama dengan F sin theta. Kita sudah selesai memproyeksikan vektor gaya F. Maka sekarang sesuai dengan konsep dari torsi bahwa torsi itu merupakan gaya yang menyebabkan suatu benda itu berotasi terhadap poros atau sumbu, tetapi gaya yang diberikan itu tegak lurus terhadap panjang batang atau terhadap dan R. Maka dari komponen vektor gaya Fx dan Fy, vektor gaya manakah yang arahnya tegak lurus terhadap R? Maka yang di sini adalah Fy atau F sin theta yang arahnya tegak lurus terhadap R. Maka secara matematis persamaan torsi tahu sama dengan Fy dikali dengan R. Fy itu merupakan F sin theta dikali dengan R. Jadi ini merupakan persamaan untuk kasus yang kedua. F ini menyatakan gaya, theta ini menyatakan sudut apit antara vektor gaya F terhadap bidang horizontal, sedangkan R ini menyatakan jarak dari titik tangkap gaya F terhadap poros. Pada kasus yang ketiga, Anda perhatikan pada kasus 1 dan kasus 2 itu terdapat hanya satu gaya saja yang bekerja pada batang. Yang pertama, pada kasus 1 gayanya tegak lurus terhadap batang. Kasus 2 arah gayanya membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal. Pada kasus yang ketiga sudah lebih dari satu gaya. Ketika kasus seperti ini,
gayanya lebih dari satu, bagaimana kita merumuskan torsi? Perhatikan di sini. Pada poin yang pertama kita melihat gaya F1. Kita menentukan lengan momen untuk gaya yang pertama. Ingat, lengan momen itu diukur dari vektor gaya E ini terhadap poros. Maka F1 kita ukur dia, ini adalah R1. R1 jarak dari poros ke titik tangkap gaya yang pertama. Setelah itu F2 itu adalah R2, jarak dari titik tangkap gaya yang kedua terhadap poros. Setelah itu yang terakhir adalah F3. Ini adalah R3, jarak dari titik tangkap gaya F3 terhadap poros. Nah, sekarang kita sudah menentukan masing-masing lengan gaya R1, R2, dan R3. Pada poin yang pertama kita merumuskan masing-masing torsi. Untuk tau 1 itu sama dengan F1 kali dengan R1, tau 2 sama dengan F2 kali R2, tau 3 sama dengan F3 dikali dengan R3. Maka dari 3 poin ini kita langsung menjumlahkan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3, sehingga persamaannya menjadi tau total sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Kalau seandainya terdapat 4 buah gaya, berarti tambah tau 4. Ada 5 buah gaya tambah tau 5 dan seterusnya. Itu kasus 3 di mana gaya yang bekerja pada batang sudah lebih dari 1. Lalu yang berikut, bagaimana kita menentukan tanda? Ingat bahwa torsi itu merupakan besaran vektor, punya nilai dan punya arah. Maka kita harus membuat satu kesepakatan tanda bahwa torsi itu berharga positif jika putarannya searah jarum jam. Torsi itu berharga negatif jika putarannya berlawanan arah jarum jam. Bisa juga Anda membuat satu kesepakatan torsi positif berlawanan arah jarum jam, torsi negatif searah jarum jam. Jadi kita harus konsisten terhadap kesepakatan yang kita buat. Jadi perhatikan di sini. Kesepakatan untuk arah momen gaya, maka tau positif itu searah jarum jam, tau negatif itu berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Jadi ini merupakan kesepakatan tanda ya. Jadi harus diingat bahwa tau positif itu searah jarum jam, tau negatif berlawanan arah jarum jam. Perhatikan 3 buah vektor yang bekerja pada batang ringan ini. Bagaimana kita menentukan arah torsinya? Misalnya F1, kita perhatikan ketika putaran batang ini searah jarum jam, kita putar ke bawah ya, searah jarum jam, maka ternyata F1 ini berlawanan. Ya. Berarti ini taunya negatif. Lalu bagaimana dengan F2? Ya, F2 ingat semuanya menuju ke poros. F2 ternyata F2 itu searah jarum jam, maka taunya positif. Lalu bagaimana dengan F3? Ketika kita putar ke bawah, ternyata F3 ini berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti ini taunya negatif. Jadi seperti ini kita menentukan arah dari masing-masing tau. Ada tau 1, tau 2, dan tau 3.